Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan sholihan mutaqabbala. Allahumma amin. Semoga Bapak Ibu sehat semuanya. Nih musim hujan bikin mager. Musim mager, malas gerak. Sebetulnya di satu sisi hujan itu nikmat. Fungsinya untuk apa? Salah satunya membawa ketenangan. Membawa ketenangan, membawa kedamaian, salah satunya. Tapi juga fungsinya biar lebih enak tidur. Iya. Cuman kan nggak mungkin juga kita tidur maghrib kan. Nah, fungsi dari hujan itu salah satunya biar tidurnya lebih nyenyak. Dan itu bagian dari nikmat. Iya. Sebenarnya kalau lagi hujan, dalam syariah kita itu diperbolehkan jadi alasan untuk tidak datang sholat ke masjid. Itu boleh dalam syariah kita. Tapi kan dulu nggak ada payung. Dulu nggak ada payung kan. Sekarang ada payung. Dulu nggak ada jas hujan. Sekarang ada jas hujan. Tapi tetap saja syariah itu oleh para ulama tetap bahwa itu tetap menjadi alasan. Tidak mengapa kalau kemudian nggak datang sholat ke masjid. Tapi rukhsah atau keringanan kayak gini itu biasanya hanya diambil oleh mereka yang imannya pas-pasan. Iya, yang imannya di atas rata-rata itu nggak diambil. Mereka lebih memilih untuk berjuang. Nggak apa-apa, itu memang mubah, memang boleh. Tapi saya ingin lebih utama dari itu. Dan banyak contoh-contoh sejarah yang menunjukkan tentang hal itu. Dosa nggak kalau misalnya kita datang sholat jamaah, terus kita terlambat takbirnya bersama imam? Nggak dosa kan? Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, gara-gara sibuk dengan kebunnya, suatu waktu datang ke masjid, telat takbir bersama dengan imam. Disedekahkan tuh kebun. Coba, itu orang-orang yang memiliki tingkat keimanan yang tinggi di atas rata-rata. Nah, mudah-mudahan yang hadir di sini, duduk di sini, ini menunjukkan imannya di atas rata-rata. Amin ya rabbal alamin. Al jaza'u min jinsil amal. Kalau perjuangannya berat, pasti ganjaran pahalanya juga semakin berat. Itu sudah pasti itu. Jadi berjuanglah dikit. Orang kita dalam Islam itu enggak banyak juga perjuangannya masuk surga kok. Tapi kalau perjuangannya banyak, maka tempatnya beda. Innalil muttaqina mafaza. Beda itu posisinya. Ya, makasih Pak. Termasuk yang nganterin air, semoga ini termasuk bagian dari yang akan mengangkat derajatnya menuju ke tempat mafaza. Amin ya rabbal alamin. Saya izin minum ya Pak. Izin langsung diminum. Ya.
Pasti. Iya. Baik Bapak Ibu, saya tadi katakan bahwa hujan itu bikin enak tidur, bikin nyaman, bikin hilang rasa takut, bikin hilang rasa khawatir. Itu diberikan oleh Allah pada saat kaum muslimin bersama dengan Nabi menghadapi perang Badar. Di malam 17 Ramadan, tanggal 17 Ramadan itu kan perang Badar. Malam harinya, malam tanggal 17 Ramadan, itu sebetulnya dua pasukan ini sudah hadap-hadapan. Tapi saat sudah hadap-hadapan karena malam itu sudah pada mulai takut sebetulnya. Malam itu Allah turunkan hujan. Allah turunkan hujan, dengan hujan yang Allah turunkan itu mereka makin ngantuk. Ngantuk tuh para sahabat. Saking ngantuknya tidur semuanya. Enggak ada satupun yang melek. Satu-satunya yang melek malam itu cuma Nabi. Jadi ada 313 orang sahabat tidur semua. Ngorok. Ngorok enggak ya? Jelas bahwa tidur semuanya, lelap dalam tidurnya semuanya. Satu-satunya yang tidak tidur adalah Nabi. Dan itu diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Anfal. Allah katakan, "Idz yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a." Ingat ketika Allah menimpakan ke dalam diri kalian an-nu'as, rasa ngantuk. Ya, ditimpakan, dikasih rasa ngantuk oleh Allah. Apa tujuannya? Amanatan. Biar ada rasa aman, hilang rasa takutnya. Jadi orang tidur itu karena dia merasa aman. Ada orang ketakutan bisa tidur? Enggak ada kan? Lo ketakutan enggak bisa tidur, Pak? Kelaparan? Enggak bisa tidur juga. Ketakutan enggak bisa tidur. Maka Allah kasih rasa ngantuk, lalu kemudian dikasih rasa aman melalui apa? Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a. Dengan Allah turunkan kepada kalian dari langit ma'a, hujan. Jadi malam itu hujan, Pak. Hujan itu bikin orang-orang muslim tidur dengan lelapnya, tenang, enggak ada masalah, enggak mikirin, enggak punya beban pikiran sama sekali, tapi itu ngerepotin orang-orang musyrik. Karena mereka posisinya enggak bagus saat itu. Jadi basahnya mereka itu bikin mereka sibuk malam itu, ngatur posisi. Tapi kaum muslimin ngorok semuanya. Besok-besoknya begitu tiba waktu pagi, mereka bangun dalam keadaan segar, bugar. Makanya enggak nyampe setengah hari selesai itu perang. Kaum muslimin langsung belum sampai duhur, enggak sampai duhur perang selesai. Dan dimenangkan oleh kaum muslimin, padahal jumlah pasukan musuh pada saat itu 1000 orang. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Lebih rendah timbangan amal solehnya dibandingkan daripada dosanya, maka fa ummuhu hawiyah. Transit dulu itu di neraka. Mudah-mudahan kita tidak termasuk bagian dari itu. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah malam ini kita akan masuk ke surah yang berikutnya. Surah berikutnya yaitu surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr. Surah ini disepakati oleh para mufassirin bahwa kategorinya Makkiyah. Nah, kalau kategorinya Makkiyah berarti surah ini diturunkan sebelum peristiwa Isra Mi'raj, sebelum peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumlah ayatnya adalah 20 ayat, 30 ayat. Ada juga yang mengatakan 29 ayat. Jadi kita harus pahami jumlah ayat dalam setiap surah itu juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama mufassirin. Jadi kalau selama ini atau mungkin dulu kita kenal ada istilah jumlah total ayat yang ada dalam Al-Quran itu 6.666 ayat. Nah, itu pendapat mayoritas orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu suka yang kayak gitu-gitu tuh. 6.666. Unik banget tuh angka kan? Ya. Itu tidak disepakati oleh para ulama atau mufassirin. Karena bahkan jangankan surah yang ini, surah Al-Fatihah sendiri kan masih diperdebatkan itu jumlah ayatnya berapa. Surah Al-Fatihah sendiri ya. Itu 7 ayat atau 8 ayat atau 6 ayat. Nah, kita kembali. Jadi kategorinya adalah Makkiyah. Surah ini termasuk surah yang pertengahan
Karena surah-surah dalam Al-Quran itu ada yang panjang, ada yang tengah-tengah, kemudian ada yang pendek-pendek. Ini dia termasuk dalam kategori surah yang sedang. Tapi kalau dalam bacaan sholat, inilah yang dianjurkan oleh Nabi untuk dibaca kalau pengen bacanya pendek. Kalau pengen bacanya pendek. Jadi bukan yang dianjurkan kalau pengen bacanya pendek itu bukan Al-Ikhlas. Ya, yang dianjurkan kalau bacanya pendek yang ini. Ya. Cuman jangan juga nanti imam tadi itu habis diceramain nanti baca Al-Fajr. Habis itu nanti Al-Fajr rakaat pertama nanti jadi imam, jangan juga. Mana imamnya nih? Kasihan bapak-bapaknya. Jadi riwayat tentang ini pernah terjadi bahwa Mu'adz bin Jabal itu radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal ini termasuk satu di antara anak-anak yang besar dalam didikan Nabi. Mu'adz bin Jabal itu suatu waktu beliau mengimami dalam sholat. Ketika beliau imam dalam sholat, lagi jadi imam, ini ada orang datang, bapak-bapak, bahasa kita bapak-bapak, ikutan itu dalam sholat. Tapi ternyata Mu'adz bin Jabal ini bacaannya panjang banget, panjang sekali, artinya melampaui surah Al-Fajr ini. Bisa dibayangkan tuh, melampaui surah Al-Fajr panjangnya. Karena terlalu lama Mu'adz bin Jabal baca dalam imam, apa yang terjadi? Itu jamaah tadi mundur langsung dia. Mundur dan sholat sendiri di pojokan. Ditinggalin jamaah kan. Sholat sendiri dia di pojokan. Nah, sampai selesai sholat, akhirnya dia lebih duluan, ya jelas lebih duluan. Nggak ikut jamaah, duluan dia selesai sholat. Nah, tidak lama kemudian peristiwa ini diberitakan kepada Nabi SAW. Sebagian riwayat mengatakan ya orang itu yang datang melapor ke Nabi. Wahai Rasulullah, tadi saya datang sholat, yang imam Mu'adz bin Jabal, tapi bacaannya panjang, nggak habis-habis bacaannya. Dipanggillah Mu'adz bin Jabal oleh Rasulullah SAW. Sampai di sana apa kata Rasulullah? Karena ketika Mu'adz bin Jabal mendengar tentang berita orang itu, bahwa tadi ketika dia jadi imam ternyata ada jamaah yang mundur, nggak kuat ikutan. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Munafik. Itu kata Mu'adz bin Jabal, orang munafik itu. Jadi kasus-kasus semacam ini itu nggak hanya terjadi sekarang, Pak. Di zaman Nabi itu juga sudah pernah terjadi. Ini Mu'adz bin Jabal menuduh orang itu munafik. Padahal kan ternyata bukan orang itu yang salah. Berarti kan tuduhan Mu'adz bin Jabal ini yang salah. Nah, langsung dia katakan munafik. Ngelaporlah itu sahabat ke Nabi SAW. Saya dikatain munafik gara-gara saya ninggalin sholat jamaah karena kepanjangan bacanya. Dipanggillah Mu'adz bin Jabal oleh Rasulullah di hadapan Rasulullah. Mu'adz bin Jabal kemudian menyampaikan itu. Apa kata Rasulullah? Beliau mengatakan, afattanun anta ya Mu'adz, apakah anda akan menciptakan fitnah wahai Mu'adz di tengah-tengah kaum muslimin? Itu kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Kemudian beliau melanjutkan, aina anta min sabbih isma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha wal fajri walayalin ashr wal laili idza yaghsha. Itu artinya kan ada surah-surah yang pendek. Ada sabbih isma rabbikal a'la. Surah apa itu? Surah Al-A'la. Kemudian ada wasyamsi waduhaha, surah Asy-Syams. Kemudian ada wal fajr, surah Al-Fajr. Kemudian ada wal laili idza yaghsha, surah Al-Lail. Itu kan ada surah-surah itu. Nah, yang disebutkan oleh Nabi inilah surah-surah yang tadi itu pertengahan, tapi dianjurkan dibaca dalam sholat berjamaah sebagai bacaan yang singkat oleh Rasulullah. Kan ada surah-surah itu, kenapa enggak baca surah-surah yang itu? Nah, para ulama kemudian menjelaskan bahwa orang yang tadi itu ninggalin jamaah ternyata karena dia punya hajat. Memang nggak bisa lama-lama. Dia dalam keadaan buru-buru, dia punya kepentingan, dia punya kebutuhan. Ini orang kalau lagi ngejar pesawat, ngejar jadwal pesawat, kemudian ikut sholat jamaah. Ya kalau ngikutin sampai selesai imamnya bacaannya panjang, ditinggalin lah sama pesawat. Nggak bakalan mungkin itu nanti pesawatnya disuruh, saya lagi sholat. Nggak bisa, mau dikontek-kontek kayak gimana pun juga nggak bisa. Mereka jadwalnya jalan ya jalan. Jadi ya dimaklumi oleh Nabi bahwa ketika dia meninggalkan sholat jamaah karena alasan itu, alasan buru-buru, ya dimaklumi oleh Nabi.
Nah, ini sekaligus jadi pelajaran bagi kita yang saya katakan tadi, bahwa ternyata kategori surah Al-Fajr ini termasuk bagian dari bacaan yang pendek tadi itu, pilihan bacaan pendek dalam sholat berjamaah. Tapi kalau di sini bapak-bapaknya banyak yang encok, kelamaan berdiri, pinggangnya udah capek, ya sudah, jangan kayak gitulah. Jangan kayak gitu. Nah, masih ada juga surah-surah yang kategorinya pendek tapi agak panjangan dikit. Ya, kategorinya pendek tapi agak panjangan. Kayak apa itu misalnya? Al-Maun. Ya, Alam Tara tadi itu, Alam Tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil tadi itu, atau Watin itu masih ada. Nah, jangan juga Al-Ikhlas mulu. Baik. Nah, itu riwayat yang terkait dengan surah ini. Baik. Allah Subhanahu wa taala membuka surah ini dengan al-qasam atau sumpah. Sumpah yang paling pertama Allah sebutkan sumpah dengan menggunakan makhluknya yang bernama al-fajr. Wal fajr. Nah, apa yang dimaksud dengan al-fajr di sini? Kita sudah beberapa kali jelaskan bahwa setiap kosakata yang dipakai oleh Allah untuk bersumpah dalam firman-Nya itu menunjukkan ahamiyatu hadza syai' fi hayatil insan. Menunjukkan pentingnya perkara itu, pentingnya apa yang Allah sebut itu dalam kehidupan manusia. Jadi ketika Allah sebutkan di sini wal fajr, berarti itu penting al-fajr itu dalam kehidupan manusia. Nah, letak pentingnya itu bisa dijelaskan atau tidak, yang jelas itu pasti penting. Nah, kita kembali terus, al-fajr itu apa yang dimaksud di sini? Ada beberapa pendapat para mufassirin terkait dengan apa yang dimaksud oleh Allah dengan al-fajr di sini. Pertama, al-waqtul ma'ruf. Waktu yang kita maklumi itu, yaitu waktu yang sebelum kita sebut sebagai waktu subuh. Itu disebut al-fajr. Jadi terbitnya fajar itu ketika gelap malam itu mulai tersibak oleh cahaya fajar. Itulah yang disebut sebagai al-fajr. Dan inilah makna yang paling kuat dan paling umum diambil oleh para mufassirin. Tapi ada makna yang lain juga yang disampaikan oleh para mufassirin. Misalnya ada yang mengatakan al-fajr yang dimaksud itu adalah fajru awwalu yaumi syahri Muharram. Itu adalah fajar khusus di hari pertama bulan Muharram. Itu artinya tahun baru. Jadi fajar yang terbit di tanggal 1 Muharram itulah yang dimaksud oleh Allah dengan kata al-fajr di dalam ayat ini. Ingat, ini pendapat. Dan pendapat ini patut untuk kita sampaikan. Persoalan mana yang benar? Semuanya benar. Karena ini mengandung makna al-fajr. Cuman tentu biasanya yang paling umum itulah yang kemudian menjadi makna yang paling banyak dipilih oleh para mufassirin. Jadi kalau misalnya tadi itu kita katakan, oh itu fajar hari pertama dari bulan Muharram setiap tahunnya, berarti kan khusus dia. Cuman satu fajar dalam setahun kan. Tapi kalau fajar yang dimaksud itu adalah fajar waktu yang kita ketahui seperti pendapat pertama tadi, maka itu artinya setiap hari ada fajar. Dan fajar itulah yang dimaksud oleh Allah dalam sumpahnya ini. Pendapat yang ketiga, ada yang mengatakan yuridu bihi yauman nahr. Yang dimaksud di sini adalah yaumun nahr. Hari nahr, hari kurban. Hari kurban itu kapan? Hari kurban kapan? 10 Zulhijjah. Itulah yaumun nahr, tanggal 10 Zulhijjah. Nah, kalau pendapat ini juga yang kita ambil, maka berarti dia khusus, cuman ada satu kali dalam satu tahun. Tidak salah, tapi terlalu sempit maknanya. Lalu kemudian pendapat yang berikutnya, yang ketiga, ada yang mengatakan yuridu bihi pendapat keempat ya, mohon maaf. Pendapat yang keempat, fajru Dzulhijjah. Yang dimaksud dengan fajar di situ adalah fajar Dzulhijjah. Fajarnya bulan Dzulhijjah. Nah, ini juga pendapat yang ini lumayan kuat, meskipun
lebih sempit dibandingkan pendapat pertama. Kenapa kita katakan lumayan kuat? Karena nanti lanjutan ayatnya berbicara tentang bulan Dzulhijjah itu. Itu lanjutan ayatnya kan? Wal fajri, lalu lanjutan ayatnya walayalin asyr, ya kan? Dan demi 10 malam atau demi malam yang 10. Malam yang 10 itu malam yang mana? Nah, malam yang 10 itu adalah 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah. Nah, maka ini yang saya katakan tadi sebagai alasan sehingga pendapat yang keempat terkait dengan makna al-fajr yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fajar itu khusus fajar bulan Dzulhijjah diperkuat dengan lanjutan ayatnya. Tapi tentu itu masih lebih sempit dibandingkan daripada makna pertama. Kemudian yang kelima adalah sholatil fajr. Bahwa yang dimaksud dengan al-fajr itu adalah sholatul fajr. Sholat fajar itu. Sholat fajar berarti kita sebutnya sholat subuh. Itu sholat fajar. Nah, ini juga pendapat lumayan kuat juga. Kenapa? Dia lebih umum dibandingkan yang lain. Dan dia mirip dengan makna yang paling pertama kita sampaikan. Nah, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya ketika menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan dari 2 rakaat sebelum salat subuh, itu kata yang Rasulullah pakai adalah kata al-fajr kan? Rak'atail fajr, 2 rakaat salat sunat fajar, artinya qabliyah subuh. Lalu apa kata beliau? Rak'atail fajr khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dibandingkan daripada dunia dan seisinya. Apa artinya itu? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, apakah artinya nikmatnya lebih baik daripada dunia dan segala isinya? Balasannya. Itu artinya balasannya. Jadi kalau bapak-bapak cuma tinggal nelan-nelan liur doang kalau ngelihat ya Allah pengen nambah tapi nggak bisa-bisa ya. Misalnya ya, bapak-bapak pengen nambah tapi nggak bisa-bisa. Kenapa nggak bisa-bisa? Takut sama yang tua, takwa. Misalnya kan, kalau ngelihat banyak yang menggoda sebetulnya, tapi ya sudah sabar-sabarin aja lah. Ntar di akhirat juga ada. Nah, 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Artinya kenikmatan dunia ini segalanya dikumpulin semuanya, mulai dari duitnya, ditambah wanitanya, ditambah jabatannya, ditambah kekayaannya kayak emas misalnya, ditambah kendaraannya misalnya, semua apa yang ada di dunia ini yang sering menarik minat umat manusia, menjadikan manusia banyak tersesat, menjual atau menggadaikan akhirat mereka dengan dunia ini. Ternyata 2 rakaat fajar itu, dengan itu balasannya akan kita dapatkan lebih baik dibandingkan daripada kenikmatan dunia dan segala isinya. Makanya bapak-bapak harap bersabar. Sudah bersabar saja. Berdoa saja cepat-cepat ketemu akhirat, insyaallah dapat itu. Baik, kita lanjut. Nah, karena Rasulullah dalam hadisnya itu menjelaskan tentang 2 rakaat qabliyah subuh menggunakan kata al-fajr, maka makna yang kelima yang terakhir dari ayat ini yang disampaikan oleh para mufassirin ini juga lumayan kuat. Jadi dia hampir sama dengan makna yang pertama. Intinya bahwa di antara keseluruhan makna yang disampaikan oleh para mufassirin itu semua merujuk ke makna yang sama, yaitu waktu fajar. Itu saja ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kosakata pertama yang Allah pakai untuk bersumpah. Lalu kosakata kedua, walayalin asyr. Nah, sekarang kalau kita bicara pentingnya fajar itu, apa pentingnya fajar itu? Kira-kira apa pentingnya fajar? Fajar itu dibuat menjadi kesempatan oleh Allah bagi orang-orang yang ingin berjuang. Itu kesempatan khusus itu. Nah, tidak banyak orang yang bisa memanfaatkan kesempatan itu. Lebih banyak di antara manusia itu lelap dalam tidurnya di waktu fajar itu. Tapi orang-orang yang utama, orang-orang yang luar biasa, nggak perlu juga, bukan nggak perlu ya, tanpa harus misalnya mereka qiyamul lail,
ketika mereka di waktu fajar itu sudah bangun, sehingga dengan itu mereka masih sempat menunaikan 2 rakaat salat sunat fajar. Lalu kemudian salat jamaah subuh, salat subuh dengan berjamaah tepat pada waktunya, itu sudah luar biasa keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaannya di antaranya? Misalnya Rasulullah berdoa. Apa doa beliau? Beliau katakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku fi bukuriha. Fi bukuriha itu yang berpagi-pagi kayak tadi itu. Para mufassirin mereka menjelaskan bahwa di antara maknanya adalah fi bukuriha itu ikut sholat jamaah subuh. Jadi orang yang ikut sholat jamaah subuh itu mereka yang didoakan oleh Nabi untuk selalu diberkahi. Artinya salah satu di antara sumber keberkahan utama dalam kehidupan kita umat manusia itu adalah sholat subuh secara berjamaah. Makanya yang sering rutin tuh ya, nggak putus sholat subuh secara berjamaah, insya Allah biasanya orang kayak gitu hidupnya baik. Biasanya kayak gitu hidupnya baik. Tapi kalau yang malas sholat subuh secara berjamaah, nggak dapat doa dari Nabi, kehilangan keberkahan. Kira-kira begitu ya. Nah, itulah keutamaan dari Al-Fajr itu, bahwa ini adalah kesempatan bagi orang-orang yang ingin berjuang, ingin mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Satu hari itu sampai kemudian dia tidur kembali, seharian diberkahi hidupnya. Kenapa? Dia mulai dengan keberkahan. Dia mulai dengan ngambil kesempatan diberkahi oleh Allah melalui doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita itu sudah didoakan oleh Nabi, bahkan Nabi sebelum kita lahir. Doa Nabi itu oleh para ulama, mereka mengatakan doa Nabi yang dulu beliau sampaikan itu berlaku sampai hari ini. Itu berlaku sampai hari ini. Tadi doa Nabi itu Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Beliau sudah meninggal dunia tapi doa itu masih terus berlanjut. Selama umat beliau itu masih ada, ya doa itu terus berlanjut. Sama dengan doa Nabi untuk ahli Baqi. Semua yang dikuburkan di Baqi itu dapat doa dari Nabi. Beliau sudah meninggal dunia tapi dapat doa dari Nabi. Ya, Allahumma ghfir li ahlil Baqi'il gharqad, kata Nabi. Ya Allah, ampunilah penghuni penghuni Baqi ini, Baqi al-Gharqad ini. Jadi semua yang menghuni Baqi itu dapat doa dari Nabi. Meskipun Nabi SAW sudah jauh meninggal dunia sebelum kita dilahirkan. Baik, itu pentingnya Al-Fajr itu dalam kehidupan kita umat manusia. Selanjutnya, walayalin asyr, dan demi layalin, malam-malam asyr yang 10. Nah, apa malam-malam yang 10 itu? Tentu pendapat yang paling pertama, paling umum, sekaligus paling masyhur dan paling benar, paling tepat adalah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, pertanyaannya, kira-kira malamnya doang? Itu ya. Kira-kira malamnya doang atau siangnya juga? Nah, para mufassirin mengatakan sebetulnya di sini ada bentuk idhofah. Bentuk idhofah itu, apa itu idhofah kalau kita ya? Kata majemuk. Jadi layalin asyr itu artinya gini, layali ayyamil asyr. Tapi terlalu panjang kalau seperti itu, sehingga kemudian mudhaf ilaihnya dihilangkan. Layali ayyami layali ayyamin asyr. Jadi malam dari 10 hari pertama. Malam 10 hari pertama. Itu artinya malamnya dapat, siangnya juga dapat. Maka Rasulullah SAW dalam sabdanya beliau mengatakan, ma min ayyamin al-amalus solihu fiha ahabbu ilallahi min al-ayyamil asyr. Tidak ada hari manapun di mana di dalam hari-hari itu, sepanjang hari-hari itu, amal soleh lebih afdal, lebih baik, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyam, dibandingkan hari-hari ini. Apa hari-hari ini tersebut? Ayat itu yakni al-ashr min Dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dikonekkan antar hadis tadi. Jadi hadis itu menjelaskan tentang harinya, sementara ayat ini menjelaskan tentang malamnya. Perpaduan antara hadis dan ayat ini menjelaskan bahwa kebaikan itu tidak hanya dimiliki oleh malamnya saja, tidak juga hanya dimiliki oleh siangnya saja, tapi dimiliki oleh siang
dan malamnya. Makanya amal soleh apapun yang kita lakukan di 10 hari dan malam pertama bulan Dzulhijjah itulah amal soleh paling afdal. Sehingga ketika Rasulullah menjelaskan tentang persoalan ini, para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Karena dalam hadis yang lain setiap kali Nabi ditanya, amal soleh apa sih wahai Rasulullah yang paling afdal? Kan banyak ditanya kayak gitu Nabi. Wahai Rasulullah, amal soleh yang paling afdal itu apa sih? Dan dalam banyak hadisnya selalu saja Rasulullah menjelaskan amal soleh paling afdal itu adalah al-jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Nah, oleh karena jihad fi sabilillah ini menjadi amal soleh paling afdal, sehingga ketika ada hadis kayak gini, ya para sahabat tentu kayak kita juga, mereka mikir, perasaan amal soleh paling afdal itu jihad deh. Kenapa tiba-tiba ada amal soleh yang paling afdal, paling dicintai oleh Allah, yaitu di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini? Para sahabat kemudian nanya, apa kata mereka? Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Itu ngalahin jihad fi sabilillah enggak? Artinya 10 amal soleh di hari pertama dan malam pertama bulan Dzulhijjah itu ngalahin keutamaan dari amal soleh jihad yang di dalam banyak hadis Nabi mengatakan itulah paling afdal. Apa kata Rasulullah? Walal jihadu fi sabilillah. Betul. Jihad fi sabilillah juga kalah dengan amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama dan malam pertama di bulan Dzulhijjah itu. Kecuali kata Nabi, kecuali rajulun, kalau ada orang kharaja bimalihi binafsihi wa malihi, kalau ada orang keluar berjihadnya itu bukan cuman dirinya doang yang keluar, atau bukan cuman hartanya doang yang keluar, tapi kharaja binafsihi wa malihi, dirinya ikutan keluar, hartanya juga ikutan keluar. Kalau dulu di zaman Nabi kan itu ada sahabat-sahabat yang memang mereka turun lapangan tapi fulusnya nggak ikut. Iya, banyak yang kayak gitu. Tapi ada yang orang yang nggak kelihatan tapi fulusnya ikut. Yang contoh fulusnya ikut, yang kebanyakan itu ya tentu yang orangnya ikut ke lapangan, terjun ke medan tempur, tapi fulusnya nggak ikut, itu yang banyak. Itu yang banyak. Ada juga yang fulusnya yang turun, tapi orangnya nggak turun. Siapa itu? Yang paling banyak melakukan hal itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi jangan pikir sedikit harta yang dia keluarkan, oh banyak. Paling banyak hartanya beliau tuh. Jadi keluar terus hartanya. Nah, tapi kalau ada orang hartanya ikut, dirinya juga ikut, itulah yang paling afdal kata Nabi. Jadi illa rajulun, kecuali kalau ada orang kharaja binafsihi, keluar dengan membawa dirinya, wa malihi, hartanya juga ikut, fala yarji'u minhuma bisyai'in, lalu enggak ada yang kembali satupun dari kedua itu. Hartanya enggak balik, dirinya juga enggak balik, itulah yang paling afdal. Berarti kalau masih balik belum afdal, masih hidup berarti kan. Karena kata Nabi falam yarji' minhuma bisyai'in, tidak ada dari dua-duanya itu yang balik. Itulah yang paling afdal, yang tidak bisa dikalahkan oleh amal soleh yang dilakukan di 10 hari dan malam pertama di bulan Dzulhijjah ini. Ini bulan berapa nih? Bulan berapa nih? Rajab. Rajab bulan berapa? Ya? 8 kurang 1. Nah, 8 kurang 1 itu 7. Rajab bulan 7. Bulan 8 itu Sya'ban. Bulan 9 Ramadan, 10 Syawal, 11 Dzulqa'dah, 12 Dzulhijjah ya. Baik. Berarti benar ya, 8 kurang 1 ya. 8 kurang 1. Baik, kita lanjut. Pendapat pertama bahwa layalin asyr itu adalah 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Pendapat yang kedua, innaha al-awakhiru min Ramadan. Nah, ada juga yang mengatakan layalin asyr itu karena Allah menggunakan kata layalin, malam-malam, ya, maka yang dimaksud adalah al-asyrul awakhir min Ramadan, 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Karena memang keutamaan yang ada di bulan Ramadan di 10 terakhir itu keutamaannya memang di malam harinya. Keutamaannya di malam harinya.
Bukan berarti siang harinya nggak ada utamanya sama sekali ya, tentu ada keutamaannya. Tapi paling utama itu ya di malam harinya. Makanya Rasulullah itu malamnya dihidupkan, sementara siangnya itu beliau tidur. Tapi nggak sepanjang siang tidur, nggak kayak kita. Nggak. Tetap sholat jamaah artinya ya tetap dibayar begadang malamnya itu tetap dibayar di siang hari, di pagi-pagi hari biasanya beliau bayar, tapi bukan berarti balas dendam, tidak. Kalau kayak kita kan begitu siangnya tidur, bangunnya sholat doang, makan juga kagak, ya sudah sholat doang, habis sholat tidur lagi, bangun-bangun jelang buka puasa misalnya gitu. Nah ini Nabi tidak. Kenapa? Karena memang yang dikejar itu adalah 10 malam terakhirnya itu. Makanya dalam riwayat itu dijelaskan bahwa Rasulullah itu setiap kali masuk 10 malam terakhir, apa yang beliau lakukan? Yaitu yang beliau lakukan ahya layaliyahu, menghidupkan malam-malamnya, kan begitu kan? Malam-malamnya yang dihidupkan oleh Rasulullah. Berarti kan siangnya enggak. Ya, ahya layaliyahu. Selanjutnya apa? Berikutnya wa aiqadha ahlahu. Keluarganya juga dibangunkan untuk ikutan menghidupkan malamnya. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah syadda mi'zarahu. Dikencangkan ikat pinggangnya, enggak dekat-dekat dulu tuh sama bini. Kalau enggak dekat-dekat sama bini malam harinya, berarti dekatnya sama, berarti dekatnya siang hari? Enggak juga kan, nggak bisa. Artinya puasa dulu tuh, puasa malam, puasa siang. Nah itu. Nah ini menunjukkan bahwa memang untuk akhir bulan Ramadan jangan colek-colek lah, kasihan yang belum paham. Jadi itu artinya menunjukkan bahwa 10 yang terakhir dari bulan Ramadan itu memang keutamaannya ada di malam harinya. Sementara ayat ini mengatakan layalin ashar, malam-malam yang 10, itu artinya 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Tapi ini pendapat juga kuat, tapi lebih kuat pendapat yang pertama karena diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW yang kita bacakan tadi. Pendapat yang ketiga, al-ashrul awwalu min Muharram ila Ashura, yaitu yaum Ashura. Ada yang mengatakan bahwa 10 malam pertama itu yang dimaksudkan oleh ayat ini itu adalah 10 pertama dari bulan Muharram. Jadi dari tanggal 1 Muharram sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 10 Muharram. Dan 10 Muharram itu yang kemudian kita kenal dengan istilah Ashura. Kalau 9-nya diistilahkan apa? Tasu'a. Ya, 10-nya Ashura. Ada juga yang mengatakan seperti itu, tapi ini pendapat yang paling lemah di antara 3 pendapat tadi itu. Nah itu makna dari layalin ashar. Sekarang pertanyaannya lagi, terus kalau dipakai oleh Allah untuk bersumpah, berarti kan dia ada keutamaannya dalam kehidupan umat manusia. Penting sekali itu. Apa pentingnya? Sama tadi itu, ini juga kesempatan semacam apa ya namanya ya, musim diskon, musim obral pahala, kan begitu kan? Musim obral pahala. Jadi amal solehnya murah meriah. Kok murah meriah ya? Amal solehnya murah meriah, paket hemat amal solehnya. Tapi kemudian pahalanya jor-joran, dapat bonus yang luar biasa banyaknya. Ya, jadi harganya murah, barangnya berkualitas. Harga murah, barang berkualitas. Ya, itulah keutamaannya kita umat muslim ini. Banyak dikasih kesempatan-kesempatan kayak gitu. Coba kalau kita hitung sepanjang tahun, banyak banget itu Pak, kesempatan kayak gitu. Ini 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah diobral itu pahala oleh Allah. Bayangkan kalau setiap amal soleh 1 poin amal soleh itu lebih baik dibandingkan daripada jihad. Nah kalau Anda sudah melakukan sekian banyak puluhan poin misalnya amal soleh dari situ, berarti kan sudah dinilai sekian puluh kali lipat dibandingkan daripada jihad itu, atau lebih utama dibandingkan daripada jihad itu. Gitu ya. Nah, itulah letak pentingnya apa yang Allah gunakan untuk bersumpah di kalimat yang kedua dalam ayat ini. Selanjutnya yang ketiga, poin yang ketiga, wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr. Apa itu asy-syafa'? Syafa' itu artinya genap. Sementara al-watr itu artinya ganjil. Nah, dari kata water atau bisa juga dibaca witir. Boleh water, boleh
witir. Nah, jadi wal watr itu artinya ganjil, makanya salat witir itu salat ganjil artinya Bapak Ibu. Karena dia salat ganjil, maka rakaatnya harus ganjil. Kalau sampai ada salat witir, rakaatnya jumlah totalnya genap, itu bukan witir namanya. Itu namanya syafa'. Itu namanya syafa' ya. Nah, dalam hadisnya Rasulullah bersabda, beliau mengatakan gini, innallaha witrun yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah itu witr, ganjil, yuhibbul witr, dan Allah itu mencintai yang ganjil-ganjil. Nah, makanya salat witir itu karena dia khusus salat sunat yang ganjil. Salat sunat yang ganjil kan khusus cuman witir itu, Pak. Karena dia khusus salat sunat yang ganjil, maka yuhibbul witr dalam hadis Nabi tadi itu menunjukkan keutamaan salat witir itu. Sehingga di antara sekian banyak salat sunat yang disyariahkan di dalam Islam, yang paling afdal dan paling ditekankan itu salat sunat witir itu. Makanya salat sunat witir itu dia hukumnya sunnah muakkadah. Tapi bagi madhab Imam Hambali, madhab Imam Hambali itu bahkan mereka mengatakan kalau witir itu salat fardu yang keenam. Jadi madhab Hanafi, madhab Hambali, salat fardu itu bukan cuma 5, tapi salat fardu itu ada 6. Ya, yang terakhir adalah salat witir. Dan inilah salat sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, ya, tidak ditinggalkan dalam keadaan mukim, tidak pula ditinggalkan oleh beliau dalam keadaan safar atau musafir. Itu tetap dikerjakan oleh beliau. Sementara salat-salat sunat yang lain ditinggalkan oleh Rasulullah kalau dalam kondisi musafir. Kenapa? Saking pentingnya. Makanya Bapak Ibu, kalau misalnya kepengen mempertahankan salat sunat, itu witir yang dipertahankan Bapak Ibu. Ini kalau kira-kira kecapean, kayaknya nggak bakalan bisa nih bangun untuk qiyamul lail, ya sudah salat witir sebelum tidur. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, jangan kemudian kita kejar misalnya salat qiyamul lailnya, tahajudnya, lalu witirnya kemudian luput. Banyak yang kayak gitu tuh. Witir nggak witir. Tapi salat qiyamul lailnya ada. Ini bukan mengatakan haram, tidak dikatakan haram, tapi itu artinya Anda lebih memprioritaskan yang tidak terlalu penting dibandingkan yang penting. Yang hukumnya agak di bawah dibandingkan daripada yang di atas. Jadi itu yang benar-benar harus kita prioritaskan adalah salat sunat witirnya itu. Dan kalau Anda sudah salat sunat witir sebelum tidur, jangan witir lagi sebelum subuh misalnya, karena jadi genap itu rakaatnya. Kalau sudah 2 kali kan jadi genap. Iya. Nah, itu ya, itu makna daripada witir. Kita kembali wasyaf'i wal watr. Demi yang genap dan demi yang ganjil. Kira-kira gitu maknanya ya dalam bahasa Indonesia. Demi yang genap dan demi yang ganjil. Apa yang genap yang dimaksud dan apa yang ganjil yang dimaksud? Kita lihat pendapat para mufassirin. Pertama, ya'ummani kullal asya. Makna ini umum berlaku bagi setiap sesuatu. Berarti semua yang ganjil, semua yang genap masuk dalam makna firman Allah ini. Semua yang ganjil, semua yang genap itu dipakai oleh Allah untuk bersumpah. Oh, sudah Isya. Itu dipakai oleh Allah untuk bersumpah. Kita lanjutkan dulu, selesaikan ini makna ini ya. Ini ada lumayan banyak, 14 makna. Tapi tenang, tidak akan kita jelaskan satu-satu. Jadi makna pertama, semua yang ganjil dan semua yang genap. Semua yang genap dan semua yang ganjil. Itu makna pertama. Yang kedua, syaf'ul layali wa witruha. Malam ganjil dan malam genap. Tapi gimana cara bedainnya itu? Malam ganjil dan malam genap. Pokoknya itu ada pendapat yang disampaikan oleh para mufassirin. Kemudian yang ketiga, syaf'us sholati wa witruha. Salat yang genap dan salat yang ganjil. Salat yang genap apa itu? Ya semuanya kecuali satu. Yang ganjil kan cuma satu. Apa itu? Maghrib. Nah itu makna yang ketiga. Makna yang keempat, asyaf'u yauma arafah wa yaumun nahar. Sementara al-witr lailatu yaumin nahar. Yang dimaksud asyafa' itu adalah 2 hari. Pertama yaumu arafah, hari arafah. Yang kedua yaumun nahar, hari nahar. Berarti tanggal 9 dan tanggal 10. Sementara witirnya itu adalah lailatu
yaumin nahar, malam dari yaumin nahar, berarti malam ke-10 dari bulan Dzulhijjah itu. Selanjutnya, pendapat yang kelima, asy-syaf'i itu adalah al-khalqu. Semua ciptaan Allah ini secara keseluruhan, makhluknya ini itu disebut genap. Disebut ganjil. Genap. Sementara yang witir itu hanya Allah. Dari mana? Ini lumayan kuat nih pendapat yang ini. Dari hadis Nabi tadi itu yang mengatakan innallaha witrun, sesungguhnya Allah itu witir, cuma satu. Ganjil. Yuhibbul witr, dan Allah suka yang witir. Nah, kalau Allah sebagai pencipta dia ganjil, maka seluruh makhluk ini kalau ditotal itu jumlahnya genap. Bisa dipahami ya? Silakan aja kalau mau coba. Ya, jadi semua makhluk jumlahnya genap, sementara penciptanya adalah ganjil. Yang keenam, bahwa salatul maghrib, yang dimaksud dengan syafa' dan witir itu salatul maghrib. Dari mana? 2 rakaat pertama yang dibaca jahar itu syafa'nya, 1 rakaat yang di rakaat yang ketiga itu witirnya. Itu pendapat ke-6. Pendapat ke-7, mohon bersabar ya, kita selesaikan dulu. Asy-syaf'u asyar Dzulhijjah wal witr ayyamu mina ats-tsalatsa. Jadi asy-syafa' itu, yang dimaksud asy-syafa' itu asyru Dzulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu syafa'nya. Sementara witirnya kapan? Witirnya itu 3 hari tasyrik. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Nah, ini lumayan kuat karena terkait dengan ayat sebelumnya. Kemudian selanjutnya pendapat ke-8, huma Adam wa Hawa. Yang dimaksud dengan syafa' dan witir itu Adam dan Hawa. Semula Adam jumlahnya ganjil, lalu dilengkapi menjadi syafa' dengan hadirnya Siti Hawa. Itu pendapat. Ini pendapat lemah ini. Selanjutnya yang ke-9 ya. Ya, yang ke-9, asy-syafa' itu darajatul jannati, sementara al-witr itu darajatun nar. Syafa' atau genap itu tingkatan surga, makanya surga itu ada 8 tingkat. Jadi surga itu bukan 7, surga itu ada 8. Sementara yang witr itu darajatun nar, itu tingkatan neraka. Neraka ada berapa tingkatan? Ada 7 tingkatan. Itu pendapat ke-9. Ke-10, asy-syaf'u as-safa wal marwa wal witr al-ka'bah. Nah, yang dimaksud asy-syafa' itu Safa dan Marwa. Mereka 2 kan? Sementara yang dimaksud witr itu Ka'bah. Jadi ada 3 poin di sana itu kan? Ka'bah dia 1, sementara Safa dan Marwa mereka berpasangan. Selanjutnya yang ke-11, asy-syafa' al-ayyam wal layali, sementara al-witr al-yaumul ladzi la lailata ba'dahu. Yang dimaksud dengan asy-syafa' atau genap adalah malam dan siang yang selalu berpasang-pasangan, malam dan siang selalu berpasang-pasangan, sementara witirnya adalah siang yang tidak punya pasangan. Apa siang yang nggak punya pasangan? Apa itu? Hari kiamat. Nggak ada malam kiamat, Pak. Yang ada hari kiamat. Yang ada hari kiamat, nggak ada malam kiamat. Makanya dia nggak punya malam, itu dia ganjil. Selanjutnya yang ke-12, al-witr huwallahu subhanahu wa huwa syaf'u aidan. Yang dimaksud dengan al-witr itu adalah Allah dan dia juga adalah asy-syafa'. Genap dan ganjil itu adalah Allah. Selanjutnya yang ke-13, al-adadu kulluhu, semua angka. Angka itu ada genap, ada ganjil. Itu ke-13. Ke-14 yang terakhir, asy-syafa' itu adalah Masjidil Haram wa Masjid Nabawi. Sementara al-witr itu Masjidil Aqsa. Itu ya. Pendapat yang paling kuat yang mana? Ya, mana saja. Yang paling kuat itu umum, apapun yang genap, apapun yang ganjil, itu yang dipakai oleh Allah untuk bersumpah ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Kita cukupkan dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.